Shalom, teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali mau membahas tentang seputar psikologi. Hari ini saya dengan Henry, juga sudah ada Phil, kemudian juga ada Nadia. Ya, hari ini kita masih membahas tentang seputar psikologi, tapi kita mau membahas sesuatu yang menarik nih. Namanya insomnia. Yuk, mungkin dari pembicaraan kita hari ini kita bisa dapatkan sesuatu nih mengenai insomnia ini. Oke. Gimana nih Nat, mengenai insomnia ini, apa ini? Maksudnya saya sering dengar tuh banyak kan kayak amnesia, anemia, tapi ini insomnia nih. Oke, baru pernah denger banget nih ya Iya, kok ya. iya. Oke, kalau lu udah pernah denger, Eh Katanya dengar Kalau lagu. iya, kalau yang terkenal dulu lagu. Tapi kalau tahu dulu sih insomnia itu zaman kuliah, teman-teman biasanya ini ya apa nggak bisa tidur gitu, atau biasa tidurnya pagi-pagi tuh bisa apa, teman banyak dulu tidurnya tuh subuh mulu gitu. Terus kalau ditanya lu ngapain, ya insom gua gitu katanya. Biasanya sih begitu ya katanya, kurang tidur kali. oke, iya, em, betul sih itu banyak orang mungkin juga udah sering denger insomnia apa dan hampir kebanyakan sama yang kayak Phil cerita nih. Biasanya nggak bisa tidur. Iya nih, saya baru bisa tidur jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Insom. Nah, itu kata-kata yang mungkin common banget didengar. Tuh. Sebenarnya apa sih itu insomnia? Jadi kalau secara definisi ya, insomnia tuh kesulitan untuk memulai atau memaintain tidur. Jadi sulit untuk memulai tidur tadi, nggak bisa tidur sampai jam sekian pagi. Sulit memaintain waktu tidur juga. Jadi bukan terkait eh, kuantitas dari jumlah jam tidur, tapi kualitasnya juga Kualitas. gitu. Yang bikin akhirnya ketika bangun kita kayak nggak restore energi. Jadi energi kita kayak nggak cukup gitu loh, nggak ngumpul lagi. Dan biasanya kan kita kalau bangun pagi, kalau tidurnya benar-benar tidur berkualitas ya kita ngomong ya, bangun kan badan rasanya segar, mata fresh tuh ya. Ibaratnya tingkat kewaspadaan kita tuh penuh lah. Nah, orang dengan insomnia ini biasanya itu energinya yang nggak terkumpul dan level kewaspadaan juga lebih rendah. Itu gimana? Bawaannya lemes ya? Iya, betul, betul. Bawaannya ngantuk, ya kebayang lah tidur berapa jam gitu. Mungkin kalau dilihat jenis-jenisnya tuh nggak, tapi di jenisnya nggak cuman itu aja. Jadi pertama benar sulit untuk tertidur pada saat jam tidur. Mungkin biasanya kalau jam tidur orang rata-rata jam 10 jam 11 kali ya. Jam 10 jam 11 sampai mungkin jam 5 jam 6 sekitar 8 jam. Rata-rata kebutuhan tidur orang dewasa 7 sampai 8 jam. Itu pertama, itu namanya sleep onset insomnia, sorry. Ya. Terus ada juga namanya sleep maintenance insomnia. Sleep maintenance Sleep insomnia. maintenance. Sesuai banget sama namanya, sleep dan maintenance. Jadi sulit untuk memaintain waktu tidur yang tadi saya bilang. Mungkin dari waktu tidur jam 10 sampai jam 6 ini bisa langsung tidur jam 10. Tapi apa namanya? Untuk benar-benar sampai jam 6 itu entar kebangun-bangun di jam 2 mungkin kebangun, terus sulit-sulit tidur akhirnya ketiduran nanti kebangun lagi, jadi kualitasnya nggak bagus. Nah kalau ini kan tadi kan kategori insomnia yang kedua ini kan kebangun-kebangun tuh. Kalau misalnya yang kadang ada yang sering bolak-balik kamar mandi itu nggak termasuk dong ya? Kalau bangun ke toilet terus tidur lagi, balik terus tidur lagi ya nggak masalah. Ada kan orang yang bangun nih, udah bangun tiba-tiba iya berasanya kayak seger. Ntar dia mesti sekian lama baru bisa tidur lagi. Nah itu kalau maksudnya untuk dikatakan insomnia tuh harus dalam jangka waktu tertentu, atau kayaknya saya sih pernah gitu, tapi kayaknya kadang-kadang gitu kayak tahu-tahu kebangun terus nggak bisa tidur lagi gitu, tapi mikirnya bukan bukan insomnia, mungkin ada kepikiran, maksudnya ada pikiran apa gitu mungkin, atau entah gara-gara tidurnya kecepetan gitu. Itu kalau kayak sesekali gitu termasuk insom juga atau? Lebih ke gejala sih, gejala insomnia. Tapi kita nggak bisa bilang ini emang gangguan insomnia, beda sih. Jadi
Mmm, bisa disebut gangguan kalau dia memenuhi sekian banyak kriteria dari, gangguan tidur. Tapi kalau sesekali nggak bisa tidur ya itu insomnia tapi, apa namanya, tidak menetap, cuman gejala sesaat aja gitu. Kalau misalnya kasusnya begini, Mhm. misalnya mesti bangun pagi, tapi eh, tidur misalnya jam 12, nanti jam 1 tiba-tiba bisa bangun sendiri, ya, terus nanti jam 2 tiba-tiba bangun lagi melek, jam 3 tiba-tiba bangun lagi, jam 4 tiba-tiba bangun lagi, itu termasuk kasus kan gitu. Termasuk, karena kualitas tidurnya kan jadi nggak bagus kan, jadi, dan sering banget gitu, hampir setiap jam gitu. Karena balik lagi kita nggak cuman kuantitas, tapi kualitasnya juga. Kalau kuantitas mungkin kita bisa hitung, oke, saya baru bisa tidur jam 2 sampai jam 6. Katakanlah 4 jam, tapi kualitas tidurnya bagus, ya kita berarti kurang dalam segi kuantitas, gitu. Tapi kalau 8 jam, tapi 2 jam sekali kebangun, nah itu kan kualitas tidurnya juga nggak bagus. Ibaratnya kalau tidur tuh kita punya siklusnya, jadi mungkin nggak sampai fase pulasnya tuh nggak sebanyak itu gitu. Kalau saya sih mau sharing sih, maksudnya Mm-mm. pas lagi tidur misalnya contoh 7-8 jam itu pasti kebangun sekali masih normal nggak ya? Maksudnya melek gitu. Oke, tapi abis itu Habis tidur itu bisa lagi, tidur lagi. oh ya Oh, normal-normal masih aja sih normal ya. masih. Heeh. Kadang kan mimpi buruk bisa juga jadi kebangun gitu kan, tapi habis itu tidur lagi ya nggak ada masalah sih gitu. Selama bangun pagi rasanya fresh, seger, nah itu oke. Tadi kan pertama sleep onset insomnia Ya. yang nggak bisa tidur cepat tuh. Jadi tidurnya entah dini hari baru bisa tidur gitu. Terus yang kedua tuh sleep maintenance yang bisa cepat tidur tapi memaintain terus tidur sampai pagi itu yang sulit. Nah, yang terakhir ini Mau nanya satu boleh. lagi baru ingat. Boleh. Kalau misalnya kayak orang tua kan biasa tidur bangun lebih cepet kayaknya tuh ya. Ya. Itu bukan bukan insom dong. Soalnya kayaknya kebanyakan orang tua tidurnya sama aja gitu. Misalnya jam 10 gitu udah tidur. Tapi biasanya bangunnya Pagi. lebih pagi kayak jam 4 udah bangun gitu. Itu bukan bukan insom kan ya. Kalau orang tua memang rata-rata kebutuhan tidurnya lebih berkurang. Jadi emang kebanyakan orang lansia ya terutama emang tidurnya mungkin sama tapi emang bangunnya cenderung lebih pagi gitu. Itu ya bukan termasuk insomnia karena Kebiasaan ya. iya dan emang kebutuhan waktu tidurnya juga udah lebih berkurang gitu. Rata-rata emang sulit tidur tapi mereka masih bisa berfungsi dengan baik lah Tapi gitu. kebanyakan mereka biasa siang istirahat lagi. Iya betul. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya jam istirahatnya juga cukup tetap. Nah, ini ngomong soal jam istirahat, kalau yang sebenarnya itu kan biasa sehari kita butuh 8 jam. Mm-mm. Itu yang benar tuh maksudnya 8 jam itu harus waktu malam full 8 jam atau selama hari itu kayak misalnya malamnya 6 jam terus siangnya ada tidur siang lagi 2 jam gitu. Idealnya, kita ngomong ideal ya, idealnya 8 jam Full terus. malam. Heeh. Supaya tubuh kita kan benar-benar butuh istirahat ya. Istirahat 3 jam kerja, terus istirahat lagi 6 jam, mungkin nggak sama waktu benar-benar full istirahat 8 jam. Karena ketika tubuh istirahat kan nggak cuman eh, otot semua yang relax, tapi kan badan kita Dalam juga ya semua. ikut ikut istirahat gitu loh. Kadang mau tidur 8 jam aja kayak berasa susah ya. Iya betul. Apalagi kalau banyak kerjaan ya. Ya, rata-rata sih biasa Iya bisa iya. sampai 6 jam, malah cuma 6 Oke. jam gitu. Tadi nyambung tadi omongan bahasan Phil. Kalau tadi bahas di orang tua biasanya tidurnya cepat, tapi bangunnya juga cepat. Nah, kalau ini terjadi di orang-orang mungkin seusia kita, orang dewasa, ini disebutnya late insomnia. Oh, late Late insomnia. insomnia. Iya, ada mungkin tidurnya jam 9, jam 10. Tapi bangunnya juga cepat, jam 3, jam 4 udah bangun gitu Ada. loh. Itu ada tuh kasusnya. Iya, itu namanya late insomnia. Tapi itu ini ya, maksudnya bukan karena kebiasaan juga ya. Maksudnya kadang-kadang ada temen emang doyan belajar pagi gitu. Jadi
emangnya sengaja dibangunin gitu pagi-pagi tuh dia pasang alarm, tapi terus keterusan jadi ya udah kebiasaan gitu. Itu kebiasaan karena gini, tubuh kita tuh punya namanya jam biologis, biological clock. Hmm, Jadi udah ngeset, oke, saya kalau kita rutin nih tidur selalu jam 10, Hmm. otomatis jam jam 10 10 udah kurang ngantuk. itu udah ngantuk. Oh iya sih benar-benar. Terus kalau udah terbiasa, oke, selalu bangun jam 6 pagi, selalu terus perhatiin deh mungkin orang-orang yang udah agak lebih tua dari kita karena udah biasa bertahun-tahun bangun jam segitu, Ba- nggak pakai alarm kebangun bangun segitu sendiri. iya iya Ha-ha. benar-benar. Itu Oh. tubuhnya udah di set gitu. Jadi kalau dibilang apa namanya itu dia sengaja bangunin ngerusak waktu tidur enggak ya sebenarnya badannya udah ngeset itu dia pasti bangunnya jam segitu tidurnya jam segitu sebenarnya ya selama kebutuhan tidurnya tercukupi ya fine fine aja gitu. Misalnya tidurnya jam 11, kalau misalnya 8 jam, berarti bangunnya jam 7, masih fine. Ya 7 sampai 8 jam kan around segitu oke lah. Ya Tuh. susah tuh mau tidur jam 10. Iya udah nggak mungkin kayaknya jam 10 tidur. Oke. Nah, yang penting lagi dari yang bisa dikategorikan insomnia tadi selain yang 3 poin itu adalah ketidakpuasan terhadap jam tidur yang dia punya. Jadi balik lagi kalau tadi orang ini tujuannya belajar, makanya sengaja memaksa dirinya bangun pagi dan dia merasa fine ya itu bukan insomnia. Tapi kalau eh dia sebenarnya masih mau tidur, dia masih butuh tidur, masih mau apa? Masih pengen nyuruh badannya tidur, tapi badannya nggak bisa tidur. Nah, nggak puas kan rasanya. Ini yang bisa dimasukkan ke kategori insomnia gitu. Tuh, kebayang jadinya ya. Iya ternyata nggak apa lebih dari sekedar cuman orang tidur pagi doang. Ini termasuk kategori semacam kayak ini nggak ya? Kebiasaan atau kayak penyakit ya? Enggak ya, nggak dibilang penyakit Em, juga. Kalau berkepanjangan dan mengganggu fungsi-fungsi hidup lainnya misalnya udah ngeganggu ke kerjaan, ngeganggu ke relasi sosial, Itu baru itu penyakit. bisa dikategorikan kegangguan. Tapi balik lagi mesti juga ngelihat dia memenuhi berapa kriteria gangguan karena kami dari psikologi kan untuk menentukan ini gangguan atau bukan, kita pakai pedoman ada yang namanya DSM. Jadi Diagnosed Statistical Manual untuk kategori gangguan. Di situ ada sekian banyak. Orang bisa dikatakan insomnia disorder kalau kriteria A, kriteria B, C, D itu terpenuhi semua gitu. Ngerti. Berarti dari kurangnya tidur aja bisa pengaruh ke mental atau Iya, ini ya, betul banget, betul fisik banget. ya. Nah kalau apa nggak tahu nih mungkin ngelompat atau enggak. Cuman maksudnya kalau misalnya kita sadar nih oh kok kayaknya jam tidur saya bermasalah gitu. Sebenarnya harus dibenerin atau enggak sih gitu? Sebaiknya ya dibetulin, Dibenerin. dibenerin. Karena balik lagi tidur kan nggak cuman kita secara fisik mental, tapi mungkin kalau dari segi medis nanti bisa dilihat lagi, mungkin jadi bisa banyak ngaruh ke tubuh. Salah satunya bilang metabolisme kalau sering dengar. Jadi orang yang mau diet apalagi biasanya ya disarankan jangan banyak tidur begadang. Kalau bisa tidur yang cukup, kenapa ya? Karena metabolisme tubuh itu salah satunya. Sama ini lagi keinget juga kalau bahas soal tidur sering apa ya kayak debat apa jangan dibiasain tidur begadang gitu kan. Terus tapi argumennya adalah anggap aja lagi tinggal di luar negeri gitu. Jadi maksudnya jam tidurnya tuh dibalik. Itu sebenarnya gimana ya? Apa? Kadang-kadang mikir kan kalau misalnya oke, oh ini udah malam gitu kan. Ini udah jam 10, udah jamnya tidur gitu. Tapi kadang-kadang tidurnya tuh baru misalnya pagi gitu, jam jam 6 baru tidur gitu. Tapi kadang-kadang mikir gitu kalau misalnya orang yang di luar negeri kan waktu jam 10 itu kan belum jamnya tidur, di mereka mungkin masih sore gitu kan.
Nah, jam malamnya di mereka tuh jam subuhnya ini gitu. Anggap aja kita ngikutin jam tidurnya mereka gitu. Pernah kebayang gak sih apa saya doang ya? Itu mungkin termasuk penyakit ya. Iya, jadi maksudnya kadang-kadang gitu. Soalnya teman juga ada gitu berasumsi gitu kan. Apa anggapannya orang luar gitu. Tapi tidurnya sih sama sih. Maksudnya secara apa kuantitasnya sama jamnya gitu. Tapi ya emang udah gaya pola hidupnya juga udah kebalik. Dia kebiasaan tidur tuh pagi gitu. Nah, itu kalau kayak gitu apa maksudnya sebenarnya harus ngikutin jam itunya? Maksudnya ikutin jam orang normal Iya. misalnya di Indonesia jam segini, tidurnya segini gitu. Sebenarnya sih asal tidurnya benar-benar rutin. Artinya Konsisten jangan gitu. hari ini tidur jam 10 malam, besok tidur jam 8 iya. pagi, besoknya tidur jam 6 sore. Itu Jadi tuh kan nggak berantakan konsisten, gitu itu ya. berantakan. Makanya kenapa itu ngaruh ke jam biologis tadi yang sempat dijelasin tadi. Ini masuk ke kayak nggak cuman sekedar begadang tiba-tiba yang iya pengen tidur pagi aja, bukan cuman itu. Kalau kita lihat satpam misalnya atau orang-orang di rumah sakit yang jaga malam, mereka kan dituntut untuk melakukan pekerjaan di saat orang-orang tidur, Iya, malam. otomatis jam tidurnya terganggu. Gimana ininya ya, ketika mereka lagi jaga malam nggak mungkin cuman hari ini aja jaga malam, besok udah jaga pagi lagi, ya nggak bisa gitu dong. Iya, Jadi iya. mungkin entah seminggu 2 minggu, pokoknya ada range waktu lah, Shiftnya itu ya. supaya badannya tuh kebiasa, nggak kaget. Ini jatuh-jatuhnya kalau ngomong pindah-pindah gitu kayak orang jet lag. Oh, iya, iya. Orang jet lag kan dia butuh adaptasi dulu Iya. sama jam tidur dulu, sampai akhirnya dia baru terbiasa sama ritme di negaranya Ritme itu tidurnya gitu. itu Kalau ya. itu kan karena dia penyesuaian jam kerja. Iya, jam Makanya tidur juga kan. dia mesti sesuaiin jam tidurnya. Kalau Iya. dia nggak tidur pas waktu dia istirahat, ya bisa kacau ya tubuhnya. Iya, betul. Makanya kalau tadi ngomong bayangin lagi di luar, iya sebenarnya nggak masalah kalau itu terus dilakukan, Iya, maksudnya konsisten gitu ya. konsisten, jangan yang hari ini tidur pagi, besok tidur malam. Oh, itu yang Itu kacau yang balau. nggak jelas gitu. Nah, ngomong-ngomong soal insomnia, sebenarnya penyebabnya apa sih? Kalau dilihat, ada beberapa poin yang bisa jadi penyebab. Pertama, rasa sakit. Pernah nggak sakit? Ya sakit apapun, bisa sakit perut atau Demam, terkilir, tenggorokan. ya demam, sakit. Ya pokoknya kita ngerasa sakit sampai kita nggak bisa tidur. Nah, kebayang nggak? Mungkin terkilir pun mungkin aja bisa loh. Jadi saking nggak tahannya sama sakit jadi nggak bisa tidur. Itu bisa menyebabkan itu. Saya pernah sih waktu jepit Punggung apa? ya Saraf. ke apa lagi nunduk gitu terus kayak apa sih kayak kejepit gitu kan. Nah, itu kan tidur terlentang tuh sakit banget kan. Nah, itu sempet sih gitu berapa hari ya? seminggu kali ada. Itu kayak gitu. Cuman maksudnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Maksudnya baru bisa nyebabin insom tadi. Ini kan insomnia dalam konteks gejala ya. Jadi saat dia sakit dan nggak bisa tidur ya itu penyebab insomnianya itu. Ya pernah, kayak gitu pernah. Sama kasusnya juga tuh kan, kalau pinggang kejepit, mau berdiri, mau jongkok, mau apain aja tetap sakit. Iya. Tidur pun mau gerak kiri kanan Susah. juga sakit. Akhirnya tidur nggak konsen, nggak pules. Iya. Kayak rasanya sadar tapi tidur gitu iya, ya, nggak enak iya. jadinya. Oke. Nah kalau misalnya orang yang ini besoknya mau rekreasi terus nggak bisa tidur itu gimana? Oke, itu kayak excited tapi cemas juga gitu kan. Nah, itu masuk juga gitu. Jadi karena kepikiran terus mungkin entah excited, entah cemas atau bisa juga jadi stres, itu juga masuk sebenarnya. Stres juga ya. Stres dalam arti ya nggak tahu, kalau terlalu seneng kan mungkin bukan stres ya, karena ada juga yang orang aduh mau pergi, gimana nih kalau hujan, gimana nih, jadinya stres. Nah itu jadi ganggu ketidur. Nah dan mungkin sekalian karena ngomongin stres ini juga termasuk loh kalau kerjaan nggak kelar-kelar dipikirin, stres terus stres bener. Kemarin yang
Pro apa? Prokrastinasi. Prokrastinasi, iya. Iya. Heeh. Jadi bisa ujung-ujungnya jadi ke bawah nggak bisa tidur gitu. Terus bisa juga efek samping dari obat. Mungkin kita lagi konsumsi obat tertentu yang bikin sulit untuk tidur tuh mungkin. Oh, obat bikin susah tidur ada ya? Bukan obat bikin susah tidur, Maksudnya, efek sampingnya. Iya, efek samping. Ya mungkin aja kalau obat yang ada kafein itu mungkin. Oh. Karena ya next point ini adalah kafein. Kafein itu sejenis zat yang bikin kita terstimulasi untuk lebih aktif. Nah ini pas banget nih. Kemarin saya baru ngobrolin sama temen soal kopi. Ada orang yang ya itu kan maksudnya strong banget. Maksudnya dia minum kopi jam 7 aja tuh udah ngaruh sampai ke jam tidur. Dia pasti delay lah jam tidurnya. Tapi ada yang bilang minum kopi nggak ngaruh itu. Jadi malah ngantuk-ngantuk aja gitu. Itu kenapa ya? Mungkin toleransi kafein tiap orang beda. Toleransi orang terhadap satu zat kan mungkin beda-beda tuh. Mungkin itu yang bikin yang satu dengan dosis yang sama ngaruh banget, yang satu lagi enggak. Mungkin orang yang bilang apa namanya minum kopi nggak ngaruh, tetap bisa tidur-tidur aja, mungkin juga udah biasa minum kopi. Bisa jadi gitu. Berarti tiap orang punya tubuh beda Iya, reaksinya beda. lah gitu Betul, ya. betul. Makanya ya kenali diri lagi itu penting banget gitu. Betul. Nggak cuman kafein, nikotin juga Nikotin tuh rokok ya? di rokok, ya itu juga Kebanyakan sih di rokok. di rokok banyakan. Kayak mungkin saya baru ingat, kafein juga nggak cuman di kopi loh, by the way. Di Teh, ya teh coklat juga. itu juga ada kafein. Coklat juga coklat. Yang kadarnya emang nggak sebanyak di kopi. Tapi Teh ada, tuh teh hitam yang kalau nggak salah yang paling banyak ya. Makanya disaranin kalau mau tidur gitu, pilih-pilih teh yang caffeine free. Kayak chamomile itu yang nggak ada kafeinnya jadi nggak ngaruh gitu. Oke, terus habit tidur siang. Jadi kalau udah terbiasa tidur siang juga bisa ngerusak jam tidur. Mungkin yang biasanya tidur siang kan kadang orang juga nggak tentu. Ntar kalau bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, yang nggak tentu ini yang bisa bikin jam tidurnya juga bergeser-geser. Iya. Jadi kalau tidur siang, kalau tidur sore ya, biasa sih kayak jam ngantuknya ya, kalau misalnya saya ya, jam ngantuknya itu biasa jam 5, jam 6 tuh. Nah, kadang kalau misalnya udah ngantuk banget, coba tidur akhirnya 1 jam. Cuman efeknya malam jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur seperti jam yang ini, bisa tidur jam 2, jam 3 malah itu. Nah, kadang berusaha nahan, coba nahan sebisa mungkin nggak tidur. Kadang kalau udah nahan, udah lewat, ya udah masa ngantuknya udah lewat lagi gitu. Iya. Jadi udah keburu seger, susah lagi buat tidur ya. Soalnya pikirnya malamnya nanti nggak bisa tidur. Oke, ini bagus banget sih, aware banget dengan kondisi diri sendiri ya. Jadi tahu, oke, ini jam-jam kritis nih biasanya udah ngantuk, tapi mau nggak mau tahan lah. Oke. Terus alkohol, mungkin sebagian dari kita kalau minum konsumsi alkohol ngerasanya lebih rileks, lebih tenang. Sebenarnya iya, alkohol membantu untuk cepat tidur. Tapi balik lagi, masalah tidur ini kan nggak cuma tentang cepat atau enggaknya tidur, tapi bisa nggak dia maintain sampai bangun nanti. Nah, orang ketika konsumsi alkohol yang terlalu banyak dan ya saya kan ini juga toleransi alkohol juga beda-beda ya. Pokoknya kalau konsumsinya deket-deket jam tidur, mungkin cepat tidur, tapi maintain sampai paginya yang nggak tahu nih bisa bagus atau enggak. Pagi atau enggak. Iya, gitu. Kalau sedikit terus ngerasa oke, ini bisa bantu tidur dan tetap bisa bikin tidur sampai pagi bagus, ya fine. Tapi ya kalau kebanyakan mungkin istilahnya hangover, ya gitu kan menyulitkan gitu untuk tidur. Tapi kalau
kayak gitu juga lama-lama nanti jadi ketergantungan juga nggak sih? Takutnya maksudnya kalau nggak ada ini jadi susah tidur nggak ya? Hmm, Soalnya kalau teman saya ada pakai susu sih tapi jadi udah terbiasa. Katanya kan kalau malam minum susu hangat ya iya betul. ngebantu Hmm. ngebantu tidur gitu. Nah jadi gitu dia biasa kalau mau tidur mesti nyari Susu. susu. Kalau nggak ada susu nggak tidur. Ya gitu kayak Mm-mm. pokoknya kalau lagi kayak pergi juga mesti nyiapin dulu gitu kayak benar-benar sampai segitunya. Itu jadi kayak kebiasaan ya. Iya. Lebih ke kebiasaan sih mungkin kalau dibilang ketergantungan kayak sampai adiksi ya jelas enggak lah susu kan ya. Gitu. Terus yang terakhir mungkin kalau teman-teman yang ada yang pernah atau mungkin secara berkala mengkonsumsi obat untuk tidur, obat tidur, ya ketika nggak konsumsi lagi bisa jadi ada ketergantungan atau semacamnya. Makanya kenapa disarankan kalau ada masalah tidur perginya ke dokter, jangan main langsung beli ke apotik. Kenapa? Karena supaya terkontrol gitu, supaya tidak ada masalah ketergantungan gitu. Ya itu sih mungkin kasusnya yang udah berat ya, Iya yang betul. benar-benar sulit untuk tidur, akhirnya biasa dikasih obat Iya, penenangnya gitu ya. obat tidur sih jatuhnya. Obat tidur ya. Iya, gitu. Kalau kita ngomongin insomnia, biasanya nih jatuhnya jadi kayak siklus. Pertama, mungkin tadi saya sebutin penyebab-penyebabnya nih, ada sekian poin. Karena hal-hal ini bikin nggak bisa tidur. Nah, abis itu saat nggak bisa tidur, munculnya kan pikiran yang negatif. Aduh, kalau sekarang nggak bisa tidur, besok nggak bisa bangun pagi nih. Muncul pikiran negatif dulu. Kalau sekarang duh saya nggak bisa tidur nih, besok nggak bisa kerja, besok ngantuk nih waktu meeting, pikiran negatif. Saat pikiran negatif itu muncul, diikuti dengan rasa cemas atau khawatir. Jadi kalau saya nggak bisa tidur sekarang, saya besok nggak bisa bangun. Aduh saya mesti tidur nih, tapi saya nggak bisa tidur, gimana ya? Jadi muter-muter di situ tuh perasaannya. Akhirnya tidurnya juga nggak bagus, kualitas tidurnya nggak bener, pada malam itu mungkin. Udah nggak bagus, besoknya kan ngantuk, lemes, capek, lelah. Aduh, pasti mikirnya kayak aduh mau tidur siang atau aduh hari ini bolos aja deh tidur dulu lanjutin atau mungkin ngopi. Ada mungkin kalau bangun ngantuk banget, aduh ngopi sekian shot gitu kan. Yang bikin besoknya jadi aduh kebanyakan minum kopi Jadi lebih nggak bisa tidur lebih parah juga. ya. Terus aduh kebanyakan tidur siang nggak bisa tidur juga. Iya. Dan jadi berulang Kayak yang tadi gitu. aja Kohen kalau misalnya tidur kurang gitu kan pasti kan lebih ngantuk. Mm-mm. Terus siangnya bawaannya jadi pengen tidur siangnya jadi lebih butuh kan kayak aduh semalam kurang tidur gitu. Tapi terus kalau ditidurin malamnya jadi kurang nggak bisa tidur lagi, kurang jadi muter-muter Iya gitu. benar. Jadi muter-muter gitu. Keulang lagi. Makanya kenapa bagus banget tadi dibilang Cohen udah aware tuh karena kalau nggak diputus ya jam tidur siangnya itu akan jadi cycle muter terus sampai besoknya Malah begitu sore kan. terus. Ya tidur sore lah ya berarti ya. Oke, gitu. Dampaknya apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin dampak jelas yang pertama lelah tadi karena energinya kan nggak kumpul lagi, lelah. Terus ganggu ke konsentrasi dan atensi. Konsentrasi atensi ini juga ngaruh banget apalagi kalau orang biasa nyetir berjam-jam itu kan dampaknya berasa banget gitu kan. Itu yang bahaya. Nggak kalau dikerja atensi dan konsentrasi kan juga ngaruh jadi nggak fokus tuh juga bisa berpengaruh ke memori ingatan jadi menurun terus hal-hal ini kan ujung-ujungnya berpengaruhnya ke performa kerja performa di sekolah di kuliah yang bikin jadi lebih menurun gitu. Terus kalau udah kayak gitu pas bangun pernah nggak kurang tidur, capek, terus mungkin hal-hal jadi lebih mudah ngeganggu buat kita.
Mungkin hal-hal yang biasa ini biasa aja pada biasanya, tapi kayak lagi capek banget, ini jadi nyebelin banget nih gitu. Oh, bawaannya emosi gitu. Bawaannya Iya, emosi. biasa kalau kurang tidur gitu kan, uring-uringan Iya, gitu. uring-uringan bener. Jadi moodnya nggak stabil, lebih mudah merasa terganggu lah. Ujung-ujungnya kalau kayak gitu konflik bisa juga ke Ribut rekan, sama ribut sama teman. teman gitu. Terus apa namanya? Dan biasanya kan munculnya juga khawatir. Aduh nanti malam takutnya nggak bisa tidur. Padahal ketika cemas itu muncul ya muter-muter lagi jadinya Padahal balik lagi jam nggak bisa tidurnya tidur. belum tapi udah Iya, kepikiran. dan ujung-ujungnya ya kesejahteraan dirinya yang quality of life-nya yang berkurang gitu. Oke. Mungkin cara ya, ada cara next nanti kita akan bahas terkait gimana sih cara mengatasi hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi Iya insomnia. kayak tadi saya tanya insomnia ini harus diberesin ya sebenarnya kan. Iya. Gitu. Ini minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya mengatasi dari gejala-gejala insomnia ini. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa nonton video ini lagi, acara ini lagi. Jangan lupa pastinya di subscribe, di like dan tulis di kolom komen juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran insomnia. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi.